لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Para jamaah umroh juga diberi kesempatan untuk melaksanakan umroh sunat lagi bagi yang mampu secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Selain itu, para jamaah juga dipandu mutawif untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensyiarkan agama Islam, diantaranya Jabal Tsur. Perjalanan kita kali ini adalah kita berada di Jabal Tsur, di mana Jabal Tsur adalah tempat persembunyiannya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar yang lari dari kejaran kaum Quraisy yang akan membunuh beliau. Saya Sri Astuti dan Agus Bondan dari Jabal Tsur melaporkan. Selain menyaksikan langsung dari dekat Jabal Tsur yang terdapat Gua Tsur, yaitu di mana Nabi Muhammad bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya, para jamaah umroh juga bisa merenungi betapa berat perjuangan Nabi Muhammad dalam mensyiarkan agama Islam. Jamaah umroh PT Mulia Wisata Abadi Tour dan Travel kemudian mengunjungi Jabal Rahmat yang menjadi tempat wukuf para jamaah haji yang juga merupakan lokasi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang terpisah puluhan tahun lamanya setelah diturunkan dari surga ke bumi oleh Allah. Perjalanan kita bersama Mulia Wisata Abadi berada di Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah adalah tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain dari itu, Jabal Rahmah merupakan tempat wukuf para orang yang beribadah haji, di mana ibadah haji dikatakan sah jika sudah wukuf di Padang Arafah ini. Demikian laporan dari kami, Sri Astuti dan Agus Bondan melaporkan.
Selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dalam perjalanan menggunakan bus, para jamaah juga melintasi sejumlah tempat sejarah perjalanan perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam seperti Jabal Nur, tempat dari Gua Hiro, Masjid Qiblatain, Padang Arafah, terowongan Mina, salah satu lokasi perjalanan bagi jamaah haji saat hendak melempar jumroh, serta sejumlah tempat bersejarah yang lain. Setelah 6 hari di Makkah, para jamaah umroh PT Mulia Wisata Abadi harus kembali ke tanah air karena seluruh ritual ibadah umroh telah terselesaikan. Sebelum menuju ke Bandara Jeddah, jamaah umroh PT Mulia Wisata Abadi Tour dan Travel berkesempatan mengunjungi sejumlah tempat bersejarah lagi, seperti Masjid Qissos dan Masjid Terapung di Laut Merah. Di Masjid Terapung, jamaah umroh bisa menyaksikan keindahan masjid yang tampak terapung di atas laut dan beristirahat sejenak. Di Masjid Makkah Al-Mukarramah, saya secara pemikiran saya merupakan salah satu bentuk pemersatu bangsa umat yang di seluruh penjuru dunia berkumpul dengan satu tujuan, melakukan tapak tilas mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW. Di Masjid Mekah, Masjidil Haram, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sekali sholat sunnah atau sholat wajib di Masjidil Haram itu mendapatkan bandingan atau pahala 100.000 kali lipat dibandingkan kalau sholat atau melakukan sholat atau amalan-amalan di luar Masjidil Haram. Ya kan, dari itu merupakan salah satu ritual yang sangat menguntungkan bagi umat Islam. Makanya berbondong-bondong dari umat dunia, ya kan, dari bangsa-bangsa bersuku-suku melakukan ritual yang dikejar untuk memperoleh suatu pahala yang berlipat ganda. Hanya dengan satu kali sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan 100.000 kali lipat bandingan di luar Masjidil Haram. Kalau kita bandingkan umur kita dalam satu 100 tahun, berapa kali sholat kita melakukan sehari satu malam, kemudian 5 waktu, kemudian dikurangi daripada kita masih masa kecil, kemudian masa remaja. Semenjak kapan kita mengetahui bahwa melakukan ibadah itu paling kita sampai dengan umur 15 tahun. Kalau 15 tahun sampai dengan umur kita 100 tahun, taruhlah 100 tahun. Baik di Madinah maupun di Masjidil Haram sangat mengkesankan dan senang, merasa bangga, merasa senang dan sebagainya. Terkesan sangat menyentuh hati, ya kan. Saya pikir secara individu masing-masing orang tersentuh dengan apa yang dijaminkan oleh Rasulullah. Itu yang saya rasakan pada saat ini, dan sebaliknya ini saya juga merasa kekurangan, ya kan, sehingga kita balik ke negeri kami Indonesia, kemudian meninggalkan dari amalan-amalan yang seharusnya kita bisa mengamalkan secara rutin di masjid ini. Setelah 12 hari di Tanah Suci, akhirnya jamaah umroh PT Mulia Wisata Abadi Tour dan Travel dengan berat hati harus kembali ke tanah air. Dengan menempuh perjalanan selama sehari, akhirnya jamaah umroh PT Mulia Wisata Abadi Tour dan Travel bisa sampai di tanah air dengan selamat.
Acara ini dipersembahkan oleh